Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Simanjaya, Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Simanjaya, serta tidak lupa seluruh siswa baru SMA 1 Simanjaya yang saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS secara online atau daring. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai khalifah di bumi. Salah satunya adalah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa saling ketemu walaupun lewat maya media sosial yang sekarang memang sudah sangat dibutuhkan. Anak-anakku yang saya banggakan mungkin kaget, kok ono seperti ini, iki sopo. Oleh karena itu perkenalkan, nama saya adalah Nur Arifin. Saya mengajar di SMA 1 Simanjaya sejak tahun 1994. Dan selama itu pula saya dipercaya untuk membawa materi sejarah Indonesia. Kemudian anak saya 2, istri saya 1, sudah bercucu 1. Nah, selama di SMA, anak-anak seluruh siswa, Bapak Ibu guru memanggil saya dengan sebutan Mbah Bin karena memang sudah tua. Jadi semuanya, nggak ada yang manggil Pak tapi Mbah Bin. Okelah, saya terima saja. Wong itu panggilan, yang penting yang manggil saya itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Anak-anak peserta MPLS yang saya banggakan, itu perkenalan dari saya sepintas. Nah, kebetulan dalam MPLS ini saya dikasih materi atau dikasih beban untuk menyampaikan tentang pentingnya moral keagamaan yang nanti kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah dewasa. Nah, kamu semua mungkin sudah ngerti tingkatan-tingkatan, pernah mendengar ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan seterusnya sampai menjadi orang tua bahkan sampai menjelang ajalnya. Nah, oleh karena itu, karena pendidikan sangat penting, maka pendidikan yang terpenting dari semua pendidikan itu adalah pendidikan agama. Karena inilah nanti yang akan membentuk moral, mental sampean atau kita semua. Nah, pendidikan moral yang kita bisa lewatkan melalui apapun, tapi yang paling tepat adalah pendidikan moral yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Oke. Kalau berbicara masalah agama, saya yakin kamu semua pasti sudah beragama. Agama kalian saya yakin yang masuk di dalam SMA 1 Simanjaya ini
semuanya adalah beragama Islam. Cuman barangkali saya tidak menjustis, tidak menghukum secara umum, apakah sudah ngerti mereka dengan apa yang disebut dengan Islam. Ini. Nah, pertemuan kali ini saya tidak menanyakan itu. Yang penting kamu angen-angen, iya, saya ini Islam. Tapi aku paham tidak dengan Islam. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian agama itu sangat penting? Ya, karena kita semua ini memang akan ada bedanya antara yang beragama dan yang tidak beragama. Nah, kalian semua tentu ada pertanyaan dalam hati. Apakah saya sudah benar-benar menjalankan agama saya dengan benar? Apakah ada unsur keterpaksaan? Ini. Karena dengan agama itulah kita akan tahu, kita akan berjalan ya, sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan oleh syariat agama kita. Anak-anak yang saya hormati, kamu tentu pernah mendengar ada ungkapan bahwa semua agama itu benar. Itu ungkapan secara umum. Tapi karena kalian semua sudah yakin dengan Islam, maka agama yang paling benar adalah agama Islam. Ingat firman Allah tentang itu, ada yang bisa bahwa Islam agama yang benar? Iya. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, oleh karena itu, keyakinan-keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sejak dari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai dewasa. Nah, karena kita berada di sekolah, maka memang pendidikan agama itu kan masuk dalam satu pelajaran wajib, dan yang memegang adalah memang guru agama. Oleh karena itu kamu nanti, kalian semua, ketika menerima materi pelajaran agama, tolong harus dengan sungguh menerimanya. Kenapa? Karena biasanya usia kalian semua kan usia yang pekewoh. Kadang kata orang usia sampean kan waktunya mau mencari jati diri. Dituturi. Kenapa egonya muncul terlalu tinggi? Karena usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut. Nah, oleh karena itu pada usia remaja ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam menerangkan pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Mungkin sampean pernah dalam benaknya ada, kok agama kok ngelarang ini. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam sudah ada 5 hukum Islam. Pertama ada wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Contoh,
Kamu yang usianya lagi menginjak ke remaja, saya yakin mulai tumbuh perasaan mencintai lain jenisnya. Kalau boleh diceploskan itu kamu mulai cintamu muncul tertuju pada seseorang yang dinamakan apa? Pandangan pertama. Ini wajar. Semua anak yang menginjak remaja mesti mengalami itu. Tetapi dalam Islam tidak pernah memberikan ajaran bahwa kita boleh pacaran. Kenapa? Dalam syariat Islam itu ada halal haram, ada muhrim, ada ghairu muhrim. Si A cowok, B cewek, kemudian bertatapan pandangan dari pandangan pertama, kata orang yang lagi di mabuk asmara, ya, begitu saya menatap wajahmu, di sana ada perasaan aneh yang menyelimuti jiwaku. Perasaan apakah itu? Apakah itu cinta? Nah, seperti itu. Kita boleh mencintai siapapun. Islam tidak melarang kita mencintai orang lain. Tetapi hanya batasan kasih sayang, bukan cinta yang birahi, yang melanggar aturan-aturan syariat Islam. Tuh. Nah, anak-anak yang saya banggakan, kenapa Islam agama itu penting? Oh, mohon maaf. Kamu sudah mengerti apa itu agama? Secara umum. Ada yang tahu? Kalau Islam mesti sudah tahu. Tapi kalau agama secara apa agama? Kan di Indonesia ada beberapa macam agama. Ya kan? Nah, apa agama itu? Kenapa orang harus beragama? Ini. Oleh karena itu sekali lagi, kamu nanti menerima materi-materi agama itu harus disimak benar. Apalagi dalam Islam ada fikih macam-macam. Itu semuanya adalah untuk kebahagiaan kehidupan kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, kita beragama itu dijamin oleh negara. Nah, ini ada kaitannya dengan Pancasila. Dalam pasal berapa anak-anak? Pasal 29 UUD 45. Di sana dijelaskan negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. La ikraha fiddin. Allah juga menjelaskan lagi, lakum dinukum waliyadin. Ini. Yang terpenting dari sini adalah kalian semua sudah memahami agama yang kamu peluk. Kamu agama Islam. Kamu harus secara sadar menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, cuman kalau ditanya sejak kapan kamu Islam? Ini yang mungkin kemudian sejak lahir, masa lahir wis syahadat. Sejak saya dewasa, berarti saya turun dewasa gak Islam, seterusnya. Nih. Nah, anak-anak yang saya banggakan, sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi mendalami materi keagamaan yang dipaketkan sekolah. Ini. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapatkan di sekolah kurang memberikan implikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Ini karena anak-anak kan di pelajaran agama langsung dibahas ilmu praktek apalah apa begitu. Ini secara umum memang begitu. Ini. Nah, karena pentingnya beragama itulah kita nanti bisa ngerem hawa nafsu kita. Apalagi waktu remaja seperti kalian semua kan ini banyak dihasilkan dengan bermain,
nongkrong, ke mall, ke pasar, ngopi, pacaran. Walaupun tidak dinafikan, banyak juga remaja yang menjadi remaja baik-baik di pesantren, wirausaha, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya beragama atau moral keagamaan inilah nanti yang dapat membedakan antara manusia dan makhluk yang lain atau binatang. Kalau di sekolah yang menjadi titik berat tentang pendidikan agama adalah memang secara khusus itu guru agama. Tetapi guru-guru yang lain juga sangat berperan untuk memberikan moral-moral keagamaan. Jadi yang terpenting bagaimana kalian ini memahami agama kalian yang sudah sampai anut, kemudian bisa mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tengarane gampang, nek sampean ini sudah memahami dan menyadari sampean ini sudah beragama Islam, tidak akan ada rasa malas untuk mengerjakan syariat-syariat agama Islam ini. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anak yang saya banggakan, ini pertemuan pertama dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang dalam sebuah hadis dijelaskan may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Ini anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Sekali lagi, kenapa saya sangat serius dalam materi ini? Karena ini tentang agama. Jangan sampai terkesan agama ini kita buat permainan. Nah, kalau kurang jelasnya kamu bisa lihat di materi yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian dari ungkapan-ungkapan atau penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan, mungkin karena baru ketemu, jadi kurang memahami itu enggak masalah. Yang penting kita selalu harus ada kewajiban untuk mencari ilmu. Jangan ada kata malas, semangat. Kalau kemarin kamu pertama hari MPLS, kan kamu sudah dikasih yel-yel. SMA 1 Simanjaya bisa. Ini. Nah anak-anak, terakhir dari uraian di atas, yang bisa didiskusikan oleh anak semua adalah pertanyaan sebagai berikut. Mengapa setiap orang harus beragama? Hal-hal apa saja yang sudah kamu ketahui tentang agamamu? Ini coba didiskusikan, dicoba ditelaah, kemudian nanti jawabannya langsung dikirim. Oke nak ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.